Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar makrifat. Kali ini saya akan berbincang dengan narasumber Mbah Munajat yang beliau memiliki channel Mbah Mun Karimullah. Kali ini karena sesuai dengan channel saya, pesan bunyi tentang pentingnya belajar makrifat, ini saya ingin menyampaikan ini, Mbah Mun. Teman-teman saya itu ada yang bertanya, melihat dari konten-konten saya ya di YouTube kemarin, Ibu itu belajar apa sih? Kok apa Ibu nggak takut kalau itu brainwash ya? Cuci otak lah, seperti itu gitu. Terus saya bilang ini belajar tentang makrifat. Makrifat itu ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan ilmunya ilmu tasawuf ya, ilmu tasawuf gitu. Tapi cara menyampaikan detail-detailnya itu bagaimana dari syariat ke makrifat gitu. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan tadi bahwa kalau dari awal sih kita harus mengenalkan diri loh, karena biasanya yang kita lakukan adalah syariat, artinya belajar di alam syariat gitu loh. Kemudian bagaimana kita ngasih tahu sama teman-teman saya bahwa ya memang ini seperti cuci otak gitu ya. Dari otak kita yang kemarin kita hanya bisa membaca saja secara panca indera, kemudian sekarang harus belajar rohani kita gitu, belajar makrifat. Nah, penjelasannya gimana nih Mbah Munajat? Monggo coba yang lebih jelas. Terima kasih Bunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel saya adalah Mbah Munajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Memang tidak mudah menjelaskan tasawuf itu ya, karena ini ilmu yang paripurna gitu. Tetapi yang menjadi keprihatinan kita karena memang awalnya ilmu ini juga ilmu yang khusus itu, sehingga orang-orang khusus dan harus orang dewasa yang sudah yang ruhaniahnya sudah bisa terbuka dan akalnya juga sudah mencukupi gitu. Hanya faktanya manusia pada umumnya ketika berspiritual itu terpaku dalam hal-hal yang bisa diamati, bisa dilihat, gitu, bisa didengar dan sebagainya. Nah, perspektif itu namanya syariat, gitu, yaitu bagaimana menjalankan ritual agama secara jasad itu hampir seluruh agama menjalankan itu, gitu, dan orang concernnya di wilayah itu, tidak pernah naik dimensinya itu. Padahal itu hanya masalah urusan jasad aja. Jadi jasad itu namanya ibadah syariat itu ya, itu yang sebagaimana rukun Islam itu. Dari ilmu syariat itu menghasilkan namanya mazhab-mazhab itu gitu, hukum-hukum tentang bagaimana melaksanakan ritual itu, ritual ibadah maupun muamalah. Nah, naik sedikit lebih di atasnya lagi, itu namanya akidah. Akidah itu baseline-nya pakai akal, akal rasional. Kalau yang syariat itu hanya berdasarkan membaca virtual indrawi dan akal empiris itu. Jadi indrawi kita memperhatikan, melihat, kemudian akal empirik kita mengolahnya, maka itu lahirlah hukum fikih. Nah, kalau akidah itu lebih tinggi lagi, dia memakai akal rasional itu, karena dia dasarnya awal mulanya dari ilmu filsafat itu, walaupun ada ilmu kalamnya juga. Nah, itu menghasilkan aliran-aliran akidah itu
ada aliran Jabariyah, Qadariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi yang Qadariyah itu yang fatalistik itu. Jadi semua karena Allah itu. Tetapi itu tetap levelnya akal itu. Jadi jangan lihat ininya. Nanti akan ada beda di tasawuf. Semuanya karena Allah itu seperti apa nanti itu akan beda. Nah kemudian di Qadariyah itu ya kalau urusan duniawi ya udah semuanya itu manusia yang afalnya itu perbuatan manusia ya memang manusia sendiri itu. Nah dua kutub itu akhirnya melahirkan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Itu adalah beragama di level akal itu. Manusia zaman sekarang itu sampai situ aja enggak itu Bunyai. Jadi hanya di level syariat. Karena ini akan menjadi distorsi yang sangat tinggi, yang sangat melebar, yang jauh dari substansi, maka Tuhan pasti biasanya akan melakukan keseimbangan. Bagaimana untuk mencapai titik equilibrium itu. Maka kita mulai melihat sekarang lahirlah gerakan tasawuf itu. Tasawuf sebenarnya sudah dari zaman dulu kala sudah ada. Tasawuf itu ilmu ruhani itu, ilmu ruhani, ilmu metafisik gitu. Makanya tokoh-tokoh tasawuf itu banyak yang mengalami kematian, menjadi martir itu seperti Al-Halaj. Di Indonesia itu ada Siti Jenar itu yang dihukum mati itu. Karena dia sangat sulit menjelaskan peristiwa ruhani, peristiwa metafisik di zaman itu gitu. Sehingga dianggap sebagai kesesatan. Padahal manusia itu inti dari manusia itu adalah ruhani kita gitu. Silakanlah amat mudah lah, misalnya tangan kita dipotong, kaki kita dipotong, jantung kita diganti, organ-organ semua diganti, itu tetap aja disebut manusia gitu. Akal kita mungkin kalau akal sudah mulai agak ini ya, sudah mulai agak presisi lah dengan entitas kita itu. Tetapi sesungguhnya yang paling presisi di bawah kita adalah makhluk ruhani. Nah, dalam perspektif agama yang bisa mengaktifasi namanya ilmunya ilmu tasawuf, itu ilmunya. Tetapi prakteknya, implementasinya itu namanya thariqat itu. Dan thariqat itu pun bermacam-macam. Nah, alhamdulillah thariqat kami ini namanya thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Itu thariqat yang arwahi. Jadi kita khusus mengeksplorasi ruhani kita. Jadi kurang lebih itu pengantarnya Bu Nyai. Jadi sudah cukup sangat jelas ya kalau belajar kita itu memang belajar ruhani. Belajar ruhani karena memang yang akan kembali kepada Allah adalah rohani kita. Makanya kita belajar ini untuk bagaimana kita bisa kembali berjumpa dengan Allah yang sejati gitu. Kalau kita hanya belajar di syariat saja, kita hanya ingat pada saat kita hidup. Pada saat kita tidur, kita lupa karena panca indera kita tertidur. Apalagi kalau kita sudah mati, ya kan panca indera kita sudah mati semua. Sementara ruh kita belum tahu. Makanya kita belajar inilah untuk bagaimana kita bisa betul-betul kafah dalam menjalankan perintah Allah bahwa tidak kuciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka itulah mari kita sama-sama bisa belajar ini mumpung belum terlambat. Saya ini adalah laku bukan cerita, tapi bagaimana kita bisa melakukan atau amaliyah tadi yang saya sampaikan oleh Mbak Munajat, amaliyah yang betul-betul kita bisa rasakan, betul-betul kita bisa mengenal, betul-betul kita bisa khusyuk dalam menjalani kegiatan kita dalam beragama, dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Saya kira itu ya Bang Munajat yang bisa disampaikan. Oh tadi belum jawab yang brainwash. Oh ya, brainwash itu tadi
Maksud saya menjawab brainwash-nya tadi nanti bisa ditambahkan sama Najat. Brainwash artinya memang betul-betul kita mencuci dari yang kemarin kita pikirkan hanya membaca saja, membaca, menulis terus bagaimana bacaan kita menjadi bagus dan lain-lain gitu. Tapi tanpa kita melakukan maksud dari bacaan itu. Jadi artinya apa yang kita baca di syariat itu jangan hanya bacaan terus kita mengulang-ulang bacaan itu tadi gitu, tapi bagaimana kita masuk menjalani atau laku ya di dalam apa yang kita baca. Seperti Al-Quran sebetulnya adalah itu dirimu sendiri. Di dalam Al-Quran yang banyak Muhammad itu ya laku dirimu gitu. Jangan hanya dibaca saja, tapi Muhammad itu ya dirimu untuk bisa melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran itu loh. Itu sih seperti itu ya Mbak Munajat. Lebih terangnya gimana Mbak Mun? Ya, jangan terlalu dalam dulu. Ya. Ini di permukaan aja dulu. Tadi kan yang pertanyaannya kan di brainwash itu ya. Jadi memang bukan hanya di brainwash itu. Jadi tarekat arwah itu bagaimana sang rohani itu menjadi panglima dalam diri kita. Jadi dalam diri kita kan yang paling istilahnya faktor paling negatif kan naluri gitu ya. Naluri kan sama dengan binatang itu ya. Itu yang paling harus dikendalikan. Kemudian akal dan hati juga punya banyak sekali limitasi gitu. Apalagi kalau sudah pikun, akal itu sudah tidak ada fungsinya. Nah itulah kenapa kita harus cepat-cepat menciptakan agar rohani kita tuh menjadi panglima dalam diri kita. Jadi bahkan kalau kita sudah masuk ke dalam ritual kita, tidak hanya di brainwash gitu, akal kita tuh dilumpuhkan, benar-benar dilumpuhkan, sehingga akhirnya nanti kita itu laku kita, afal kita, apapun yang kita lakukan itu menjadi lakunya ruh itu. Dan ruh itu adalah entitas ilahiyah, itu dia berasal dari Tuhan. Sehingga sebagaimana ayat yang mana tuh, wa ma romaita idza romaita wala Allaha roma, ya kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya seluruh aktivitas kita, seluruh afal kita itu nanti akan dibimbing oleh Sang Maharuh itu. Mungkin penjelasan secara ilmiahnya begini, apakah mungkin kesadaran di level akal atau kolbu kita ketika kita mati kita bisa paham dengan alam barzah itu? Coba pertanyaan seperti ini, jangankan masuk alam barzah, tidur pun sudah lumpuh akalmu. Ditanya jam berapapun nggak tahu, ditanya makan pakai apapun nggak tahu. Pada pertanyaan, bahkan nama pun ditanya dia nggak bakalan bisa menjawab itu ketika tidur itu. Padahal baru tidur. Apalagi ketika pikun, apalagi ketika sudah meninggal. Jangankan meninggal, pada titik sakaratul maut pun akal itu akan sudah sudah pada titik sakit yang luar biasa, akal itu sudah kehilang kesadarannya. Itu masih di dunia, bagaimana masuk ke alam barzah yang berdimensi lain itu. Nah, dimensi yang kompatibel dengan alam akhirat itu mulai dari barzah itu hanyalah rohani gitu. Jadi rumusnya gini, alam barzah itu alam metafisika. Tubuh kita, termasuk akal, hati, dan sebagainya itu alam dunia, dia fisika semuanya. Jadi ketika fisika masuk ke alam metafisika, maka hasilnya metafisika. Akhirnya tidak mungkin kompatibel, tidak mungkin bisa. Jadi yang mungkin bisa masuk ke alam barzah, maka hanya metafisika roh kita gitu. Makanya ini kalau diurai lebih jauh lagi, kita akan paham sebenarnya masuk alam barzah itu yang mana, masuk neraka itu yang mana, masuk surga itu yang mana gitu. Kalau surga itu kita makan buah benar-benaran seperti ini, terus jasad kita dihidupkan lagi, berarti kan surga kita berarti diri kita fisik, makanan kita fisik juga, berarti dunianya fisik juga kan. Nah ngapain jauh-jauh ke surga itu, di sini aja udah sama aja. Ini logika yang tidak terbantah itu. Dan anak-anak Gen Z nggak mungkin bisa dijelaskan, oh
di apalagi yang ada di surga ada bidadari itu tambah berhayal lagi. Itu kan ayat-ayat dimensional yang dipahami secara letterlek gitu. Jadi memahami ayat dimensional itu nantilah di pelajaran berikutnya bagaimana kita memahami ayat-ayat dimensional. Ketika kita ada di level operasional, di level alam realitas, maka kita memakai dimensi alam realitas. Ketika kita masuk ke dimensi ketuhanan, dimensi spiritual, maka kita memakai kesadaran spiritual, kesadaran rohani itu. Kalau tidak kompatibel cara mengatur kesadaran kita, maka ya sesungguhnya pasti merana gitu. Pasti akan bertanya-tanya, wah doa saya diterima apa enggak ya. Paling akhirnya kan semoga, insya Allah gitu. Bukan Nah, hakku yakin ya. agama kok semoga gitu kan. Padahal ini hakku yakin gitu ya. Kalau sama ini ilmu itu statistik gitu bisa memperkirakan itu. Demikian mungkin, jadi tidak hanya di brainwash ini, dilumpuhkan akalnya itu. Jadi bukan brainwash lagi ya. Lumpuh. Tapi memang lumpuh, karena setelah lumpuh nol maka kita akan sampai. Tapi yang jadi panglima menjadi rohani yang terbimbing sama Sang Maharuh. Nah itu Kita bonusnya itu. Ya, sudah ruh kita gitu, sudah ruh kita yang luar biasa di sana. Jadi saya ingatkan kembali bahwa Al-Quran itu banyak sekali kias-kias di dalam Al-Quran yang kadang-kadang kita kebingungan di sana. Tapi kalau sudah masuk dalam ilmu ini, itu sudah bisa laku menjalaninya. Jadi kias-kias itu terjawab, gitu ya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini ya. Bahwa Munajat, terima kasih atas kebersamaannya. Lain waktu kita akan sambung kembali. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi waridoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.